Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua, seluruh pecinta dan pegiat koperasi yang saya cintai dan saya banggakan. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan, mendapatkan karunia, kesehatan dan keselamatan agar kita tetap bisa berkarya untuk mengembangkan koperasi yang kita cintai. Rekan-rekan sekalian, baiklah, saya akan memulai sebuah paparan yang berkaitan dengan tindak lanjut dari program membuat program kerja tahunan yang telah ditayangkan oleh rekan-rekan pengelola channel YouTube Rumah Koperasi kita pada part yang pertama, pada bagian yang pertama. Baiklah rekan-rekan, saya akan memulai dengan sebuah paparan agar bisa terarah dengan baik apa yang dapat saya sampaikan. Baiklah rekan-rekan sekalian, jadi apa yang saya sampaikan hari ini sebetulnya tindak lanjut dari prinsip pembuatan program kerja tahunan koperasi yang ditayangkan oleh rekan-rekan pengelola YouTube Rumah Koperasi kita pada parts pertama atau bagian pertama. Nah, rekan-rekan sekalian, sebelum saya melanjutkan apa yang akan saya sampaikan, saya berharap rekan-rekan berkenan yang belum mengikuti paparan atau tayangan di bagian pertama dari prinsip pembuatan kerja tahunan koperasi, kami mohon berkenan untuk membuka dan memahami lebih dahulu agar apa yang saya sampaikan hari ini dengan rekan-rekan yang mengikuti ada satu pemahaman. Karena apa yang saya sampaikan dalam bagian kedua ini sebetulnya perwujudan dari prinsip-prinsip yang saya sampaikan, yaitu prinsip-prinsip pembuatan program kerja tahunan koperasi yang saya sampaikan pada bagian pertama yang lalu. Baiklah rekan-rekan sekalian, nanti ketika rekan-rekan akan melihat tayangan yang pertama ini, ada link yang bisa dibuka, nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan YouTube, rekan-rekan pengelola YouTube channel Rumah Koperasi kita, atau rekan-rekan bisa langsung membuka channel YouTube Rumah Koperasi kita lewat alat komunikasi yang dimiliki rekan-rekan, baik lewat komputer, laptop, maupun yang ada di HP. Baiklah rekan-rekan, saya lanjutkan. Rekan-rekan sekalian, dalam tayangan di bagian kedua ini, sebagaimana saya sampaikan di bagian pertama, saya akan menyampaikan sebuah aplikasi, sebuah software untuk membuat sebuah program kerja tahunan. Program ini memang merupakan aplikasi yang sederhana, tetapi teman-teman dari Rumah Koperasi kita mencoba agar aplikasi yang sederhana ini, aplikasi yang simpel ini sudah bisa menjadi alat atau media untuk membuat sebuah naskah rencana kerja tahunan koperasi. Rekan-rekan sekalian, yang pertama saya ingin sampaikan tampilan antarmuka aplikasi yang dibuat oleh rekan-rekan dari Rumah Koperasi kita. Tampilannya seperti di screenshot ini.
Judulnya adalah aplikasi rencana kerja koperasi. Di tampilan antarmuka aplikasi ini yang berjudul aplikasi rencana kerja koperasi ini ada 3 bagian yang berisi fitur-fitur untuk mengerjakan atau menampilkan rencana kerja, naskah rencana kerja yang dibuat dengan aplikasi ini. Yang pertama, bagian pertama adalah bagian tentang isian rencana kerja. Bagian kedua adalah rencana kerjanya sendiri, yaitu naskah yang telah dibuat, yang siap untuk dicetak dan dipakai sebagai bahan untuk dibahas maupun sebagai rujukan dokumen pelaksanaan atau rencana pelaksanaan rencana kerja pada tahun buku yang direncanakan. Rekan-rekan sekalian, yang berikutnya adalah ada fitur tutup aplikasi. Fitur ini adalah media untuk menutup aplikasi setelah semua pembuatan rencana kerja selesai. Berikutnya rekan-rekan, saya ingin sampaikan bahwa bagian tentang isian rencana kerja, jadi bagian rencana kerja ini terdiri dari fitur-fitur yang mesti harus diisi terlebih dahulu sebelum kita membuat rencana kerja itu. Yang pertama yang perlu diisi adalah isian pengurus. Isian pengurus ini selama pengurusnya tidak ganti, ya selama itu pula tidak perlu ada perubahan-perubahan dalam isian lembar isian pengurus. Berikutnya lembar isian rekening. Lembar isian rekening juga begitu. Isian rekening ini dibuat sekali, yaitu yang berkaitan dengan rekening-rekening yang dipakai oleh koperasi yang bersangkutan, dan selama rekening itu tidak ada perubahan, maka juga tidak perlu ada perubahan pada lembar isian ini. Sekali diisi, ya seterusnya sampai ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh koperasi pada rekening-rekening yang dibuat. Yang kedua, berikutnya adalah lembar isian tahun buku, yaitu sebuah isian tentang tahun buku dari rencana kerja yang dibuat itu. Tahun buku sekarang, tahun buku yang lalu, atau tahun buku mendatang. Berikutnya adalah lembar identitas koperasi. Lembar identitas koperasi ini sebuah lembar yang harus diisi tentang identitas koperasi yang membuat rencana kerja ini. Misalnya koperasi Sukamakmur, koperasi Bahagia, dan lain-lain. Nah, ini harus diisi namanya koperasi apa. Berikutnya adalah lembar isian realisasi anggaran. Rekan-rekan sekalian, isian realisasi anggaran ini adalah lembar yang berisi tentang realisasi dari anggaran tahun yang lalu. Ini dibutuhkan ketika kita akan menyusun rencana kerja pada tahun berjalan atau tahun yang akan datang. Tentunya kita juga harus melihat realisasi pada tahun yang lalu sebagai bahan pertimbangan. Apakah dinaikkan, apakah diturunkan, apakah tetap. Selanjutnya yaitu lembar jenis subbidang. Sebagaimana saya sampaikan di tayangan pertama bahwa bidang yang harus disusun atau yang harus ada dalam sebuah rencana kerja itu menurut regulasi atau ketentuan yang berlaku pada saat ini itu minimal ada 3, yaitu bidang usaha, yang pertama bidang organisasi, yang kedua bidang usaha, yang ketiga bidang permodalan dan keuangan. 3 bidang ini memang harus direncanakan dalam sebuah rencana kerja. Nah, 3 bidang ini sebagai rujukan poin-poin kegiatan tentunya juga harus dijabarkan dengan sub-sub bidang.
Misalnya bidang organisasi, subnya apa saja? Subnya mungkin rapat koperasi, subnya pendidikan berkoperasian, subnya kegiatan sekretariat, dan lain-lain. Nah, jenis sub bidang ini tentunya akan tergantung dari kegiatan yang direncanakan di masing-masing koperasi. Berikutnya, di dalam bagian isian rencana kerja ini, yang terakhir adalah lembar menu utama. Lembar menu utama ini adalah sebuah media untuk kembali kepada menu utama setelah semua lembar-lembar ini diisi. Nah, rekan-rekan sekalian, setelah menu utama ini diklik, maka akan muncul kembali ke menu utama, dan berikutnya setelah menu utama itu kembali, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, yaitu tentang rencana kerja. Rencana kerja ini adalah bagian dari fitur-fitur yang menampilkan naskah rencana kerja, rencana anggaran yang dihasilkan dari isian-isian yang tadi dibuat di dalam bagian isian rencana kerja. Rencana kerja ini ada fitur-fitur. Yang pertama, fitur rencana kerja. Fitur rencana kerja itu adalah sebuah fitur yang menampilkan naskah rencana kerja yang sudah jadi dari hasil entry data. Lalu yang kedua adalah rencana anggaran. Rencana anggaran ini adalah naskah anggaran yang direncanakan berdasarkan isian data yang diisi pada lembar isian data pada bagian yang pertama tadi. Berikutnya adalah rekapitulasi anggaran. Rekapitulasi anggaran adalah sebuah naskah yang berisi perbandingan antara anggaran tahun kemarin dan tahun yang kita rencanakan. Yang berikutnya adalah rencana kerja dan anggaran. Rencana kerja dan anggaran ini sebuah naskah yang menggabungkan antara rencana kerja dan rencana anggaran jadi satu naskah supaya membacanya lebih enak. Nah, jadi ada rencana kerja sendiri, ada rencana anggaran sendiri, ada rencana anggaran dan rencana kerja yang dijadikan dalam satu naskah. Itulah naskah-naskah yang dihasilkan dalam aplikasi ini. Nah, penggunaannya terserah apakah koperasi yang bersangkutan akan mencetak masing-masing rencana kerja dicetak sendiri, rencana anggaran dicetak sendiri, lalu rencana kerja dan rencana anggaran yang merupakan gabungan dicetak sendiri. Itu penggunaannya, penerapannya itu tergantung kepada masing-masing koperasi yang akan menggunakan aplikasi ini. Setelah semuanya selesai, maka kita akan kembali lagi, kita klik fitur menu utama, supaya kita kembali ke menu utama. Baiklah rekan-rekan sekalian, nah saya ingin langsung sampaikan, aplikasi ini sebagaimana disampaikan nanti akan bisa disampaikan kepada rekan-rekan yang berminat atau berkenan untuk menggunakannya secara gratis oleh pengelola channel YouTube Rumah Koperasi kita. Jadi akan disampaikan secara gratis kepada rekan-rekan yang akan mengendaki. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Nanti di akhir paparan ini saya akan sampaikan. Berikutnya rekan-rekan sekalian, setelah kita tahu wujud antarmuka dari aplikasi sebagaimana kami sampaikan tadi, lalu aplikasi itu filenya seperti apa, namanya file apa, lalu bentuknya sebagaimana sebuah aplikasi, bagaimana wujudnya. Nah, rekan-rekan sekalian, saya ingin sampaikan di sini bahwa aplikasi itu berwujud file yang diberi judul aplikasi rencana kerja koperasi. Aplikasi ini dapat diperoleh rekan-rekan secara gratis, dan setelah rekan-rekan menerima
aplikasi dalam bentuk filenya ini, maka filenya ini bisa atau sebelum digunakan harus diinstal lebih dahulu, ditambahkan ke komputer atau ke laptop. Nah, jadi file aplikasi ini diinstal dan ditambahkan lebih dahulu ke komputer laptop. Nah, setelah diinstal dan ditambahkan ke komputer atau ke laptop, maka aplikasi yang sudah terinstal itu ketika komputernya dibuka atau kita jalankan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ada tampilan di layar komputer atau di monitor, itu sebuah file yang ada di komputer itu dengan nama aplikasi rencana kerja koperasi. Aplikasi ini adalah aplikasi database yang dibuat dalam keluarga Microsoft Office, yaitu di sub bagian keluarga yang disebut Microsoft Access. Aplikasi rencana kerja yang tampak di layar itu selanjutnya ketika akan dioperasionalkan, aplikasi ini, file ini diklik sebagaimana kita melakukan klik terhadap file-file atau terhadap folder-folder yang biasa kita lakukan di laptop atau di komputer. Setelah aplikasi rencana kerja ini diklik, nah, maka setelah aplikasi rencana kerja yang ada di komputer itu diklik, maka akan muncul sebuah tampilan semacam ini. Nah, di bawah tampilan ini ada dua kotak, yang satu cancel, yang satu open. Nah, tergantung kita akan meneruskan atau meng-cancel. Kalau kita tidak jadi menggunakan ini, maksudnya belum siap gunakan karena masih ada tugas yang lain, ini bisa di-cancel. Tetapi ketika kita siap untuk memulai mengerjakan, mengentry data-data rencana kerja yang direncanakan, maka yang kotak dengan tulisan open ini kita klik. Setelah kotak yang berisi tulisan open ini diklik, maka akan muncul tampilan antarmuka aplikasi rencana kerja koperasi yang terdiri dari tiga fitur tadi atau tiga bagian, yaitu bagian pertama tentang isian rencana kerja yang terdiri dari fitur-fitur sebagaimana kami sampaikan tadi. Bagian kedua adalah rencana kerja, yaitu sebuah lembar yang berisi naskah rencana kerja yang sudah siap untuk dicetak, untuk dibahas dan dijadikan rujukan setelah disahkan bersama dalam rapat anggota. Yang ketiga adalah tutup aplikasi. Nah, tutup aplikasi adalah sebuah media atau sebuah fitur yang membantu kita untuk menutup aplikasi ini setelah pekerjaan selesai dilakukan. Nah, rekan-rekan sekalian, itulah beberapa yang berkaitan dengan pengantar saya, pengenalan yang saya sampaikan tentang aplikasi yang dapat digunakan oleh rekan-rekan dalam rangka membantu rekan-rekan membuat sebuah naskah rencana kerja tahunan pada koperasi rekan-rekan sekalian. Nah, rekan-rekan sekalian, sebelum saya melanjutkan, saya ingin sampaikan bahwa dalam paparan ini nanti saya ingin mengajak rekan-rekan praktek untuk menggunakannya, bagaimana aplikasi itu digunakan. Nah, rekan-rekan, sebelum kita praktek ke sana, tentunya ada kasus yang akan kita jadikan rujukan tentang isian rencana kerja ini. Misalnya rujukan koperasinya apa, pengurusnya bagaimana, kegiatannya apa, dan lain-lain. Nah, rujukan-rujukan itu
sebagai sebuah kasus yang akan kita aplikasikan atau akan kita rujukan yang akan kita buat sebagai bahan menyusun rencana kerja terdiri dari hal sebagai berikut. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, saya mohon maaf, jadi saya ulangi, setelah aplikasi rencana kerja ini terbuka seperti tampilan di layar ini, maka aplikasi yang sudah dibuka ini dapat langsung digunakan sesuai petunjuk operasional yang dicontohkan. Aplikasi ini sangat sederhana, sangat simpel, dan mudah sekali penggunaannya. Nah, contoh kasus yang akan kita pakai sebagai isian dari rencana kerja, yaitu yang pertama nama koperasinya, yaitu Koperasi Sukomaju. Sukamaju atau Sukomaju, monggo. Lalu pengurusnya itu ada 3, yaitu ketua, sekretaris, bendara. Namanya dalam kasus ini ketuanya Pak Bambang, sekretarisnya Bu Rahayu, bendaranya Pak Sugeng. Kenapa ini harus ditampilkan? Karena sebuah naskah rencana kerja tentunya harus ada yang menandatangani atau menanggung-jawabi. Nah, di koperasi kebiasaan yang kita lakukan bahwa sebuah naskah koperasi itu ditandatangani oleh pengurus, unsurnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendara. Tetapi juga ada koperasi yang hanya ditandatangani ketua dan sekretaris. Itu teknis ya, tergantung situasi kondisi masing-masing koperasi. Tapi yang jelas bahwa sebuah dokumen yang dikeluarkan koperasi harus ada yang menandatangani dan menanggung-jawabi, yaitu pengurus. Dan representasi dari pengurus itu biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendara. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya dalam pembuatan rencana kerja yang nanti akan kita praktekkan bersama, itu tahun buku berjalannya adalah tahun 2021. Lalu tahun buku mendatangnya adalah tahun 2022. Jumlah anggota di Koperasi Sukomaju ini, dalam kasus ini jumlahnya 20 orang, pengurusnya ada 5 orang, pengawasnya ada 3 orang. Usahanya itu dalam contohnya adalah pertokoan. Lalu rencana kerja dan rencana anggaran yang akan dibuat, yaitu rencana kerja dan rencana anggaran untuk tahun buku 2022. Yang tentunya harus kita buat pada akhir tahun 2021. Jadi antara bulan Oktober, November, Desember kita harus membuat di akhir tahun 2021 ini untuk rencana kerja dan rencana anggaran tahun berikutnya, yaitu tahun buku 2022. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, kegiatan yang direncanakan ini sebagai contoh saja rekan-rekan, tentunya dalam 1 tahun buku tidak sesederhana ini kegiatannya, tetapi untuk contoh pada paparan yang saya tayangkan ini ada 7 kegiatan yang akan direncanakan. Kegiatan yang pertama itu direncanakan pada bulan Februari 22. Jadi nanti pada tahun ketika kita nyusun pada akhir tahun buku 2021, nanti di tahun 2022 di bulan Februari kita akan mengadakan rapat anggota tahunan tutup buku 2021. Nah, rapatnya hanya 1 kali, tujuannya mengevaluasi dan mengesahkan LPJ pertanggungjawaban koperasi tahun buku 2021. Lalu kegiatan yang kedua itu dilakukan pada bulan Oktober nanti. Jadi pada bulan Oktober kita akan juga mengadakan 1 kali rapat anggota rencana kerja untuk menyusun tahun buku 2023. Jadi tahun 2022 di bulan Oktober nanti kita akan mengadakan rapat anggota rencana kerja untuk menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2023.
3. Nah, tujuannya tersedianya rencana kerja tahunan untuk tahun yang akan datang. Dan selama Januari-Desember itu akan diadakan rencananya 12 kali rapat pengurus. Tentunya di sini juga ada pengawas ya. Nah, tujuannya pembahasan dan evaluasi permasalahan yang muncul dalam tata kelola koperasi. Kegiatan yang keempat pada bulan Januari dan Desember, jumlah kegiatannya 12 kali, kita akan mengadakan kegiatan 12 kali untuk pemberian HR karyawan. Tujuannya jelas kita pahami bersama untuk meningkatkan pengetahuan. Maaf, ini bukan HR ya, tapi ini bukan meningkatkan pengetahuan perkoperasian, tapi meningkatkan kesejahteraan kepada karyawan. Jadi mohon maaf, ini tulisan ini bisa dihapus. Rekan-rekan bisa menulis, tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan karyawan. Mohon maaf, di sini terjadi kesalahan penulisan. Yang kelima, kegiatan kelima adalah selama Januari dan Desember kita adakan 12 kali pembelian ATK. Jadi setiap bulan kita membeli satu paket ATK. Tujuannya untuk apa? Tersedianya sarana dan prasarana kantor koperasi. Karena koperasi butuh membuat surat, membuat laporan, membuat catatan-catatan keuangan, dan lain-lain. Kegiatan yang keenam yaitu pada bulan Januari sampai bulan Desember, setiap bulan kita menghimpun pendapatan toko. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa koperasi ini kegiatannya, usahanya dalam contoh itu adalah mengadakan unit usaha pertokoan. Karena itu setiap bulan, jadi selama 12 kali, contoh kegiatan yang kita lakukan menghimpun pendapatan toko. Nah, tujuan toko ini apa? Untuk terpenuhnya kebutuhan anggota. Atau mungkin tujuannya menghimpun pendapatan ini apa? Selain terpenuhnya kebutuhan anggota, juga untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi pembiayaan koperasi. Monggo, jadi nanti di dalam praktek ini bisa tujuan ini bisa disempurnakan lagi sesuai situasi dan kondisi koperasi masing-masing. Kegiatan yang ketujuh dalam contoh ini adalah penertiban simpanan wajib. Itu dilakukan mulai Januari sampai Desember. Jadi 12 kali setiap bulan kita menertibkan simpanan wajib yang mestinya harus dibayar setiap bulan oleh para anggota. Tujuannya apa ditertibkan? Agar kita bisa memperkuat sumber permodalan koperasi. Karena tadi saya sampaikan di tayangan pertama, di bagian pertama bahwa rencana kerja koperasi itu ada 3 hal yang harus minimal harus direncanakan, yaitu rencana kegiatannya, rencana pembiayaannya, rencana sumber pembiayaannya, dan yang terakhir adalah rencana untuk meningkatkan sumber permodalan koperasi. Karena rencana kerja itu juga harus bermuara pada pengembangan modal koperasi, tidak hanya pengembangan kegiatan atau jenis usaha koperasi saja, tapi modalnya juga harus berkembang. Inilah rekan-rekan sekalian. Nah, ketika kita akan mencatat berapa uang yang masuk, berapa uang yang harus dikeluarkan untuk pembiayaan, tentunya kita harus mempunyai rekening untuk tempat atau pos kas keluar dan kas masuk. Nah, rekening yang ada dalam rencana kerja ini contohnya adalah rekening 3200 itu simpan wajib anggota, 4100 penjualan barang,
6110 transport anggota, 6120 transport pengurus dan pengawas, 6130 konsumsi rapat, 6160 materi rapat, 6210 pembelian ATK, 6220 gaji karyawan. Ini contoh saja rekan-rekan sekalian atau bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah terbiasa untuk membuat rencana kerja. Jadi dalam praktek memang rekening rencana kerja itu tidak sesederhana ini, pasti akan berkembang sesuai kondisi masing-masing koperasi. Yang terakhir, rekan-rekan sekalian, bahwa kelompok keuangan itu, jadi kas masuk, kas keluar dalam kelompok keuangan itu, dalam aplikasi ini dibedakan, dikelompokkan jadi 3, yaitu kas keluar dan kas masuk sebagai kelompok biaya, kas keluar atau kas masuk dalam kelompok sumber pembiayaan, dan yang terakhir adalah kelompok sumber permodalan. Nah, jadi kelompok keuangan yang direncanakan itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok dalam aplikasi ini. Pertama kelompok biaya, kelompok sumber pembiayaan, dan kelompok sumber permodalan. Sedangkan kegiatan yang direncanakan subbidangnya itu ada 5. Pertama, subbidang kegiatan rapat, subbidang kegiatan administrasi, subbidang pelayanan kebutuhan anggota dan bukan anggota. Yang keempat, subbidang sumber pembiayaan, dan yang kelima, subbidang kegiatan sumber permodalan. Ini contohnya, tetapi dalam praktek tentunya subbidang kegiatan ini bisa dikembangkan oleh rekan-rekan yang akan menggunakan aplikasi ini sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi mungkin subbidangnya ada lagi subbidang pendidikan keanggotaan, ada lagi mungkin subbidang lomba koperasi dan lain-lain. Ini sangat tergantung dari situasi dan kondisi masing-masing koperasi. Nah, itulah rekan-rekan sekalian beberapa poin atau beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita berpraktek untuk menggunakan aplikasi yang nanti bisa digunakan oleh rekan-rekan sekalian. Nah, baiklah rekan-rekan, sekarang kita masuk kepada bagian praktek untuk menggunakan aplikasi yang dibuat oleh rekan-rekan di rumah koperasi kita ini. Nah, saya akan sampaikan paparannya sebagai berikut. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa aplikasi atau antarmuka dari aplikasi ini wujudnya seperti ini. Adalah aplikasi rencana kerja koperasi. Ini judulnya, aplikasi rencana kerja koperasi. Bagian dari aplikasi ini di fiturnya ada 3 bagian. Yang pertama, bagian isian rencana kerja. Bagian yang kedua, rencana kerja. Yang ketiga adalah bagian sebuah fitur untuk menutup aplikasi ketika aplikasi ini sudah selesai atau sudah kita pakai untuk membuat naskah rencana kerja. Yang pertama, untuk menggunakannya tentunya kita harus klik dulu, mulai dari atas adalah isian rencana kerja. Isian rencana kerja ini kita klik. Nah, akan muncul fitur-fitur sebagaimana yang ada di paparan ini. Nah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yang pertama, karena kita akan membuat sebuah rencana kerja, maka yang pertama kita harus mengisi dulu, yaitu pengurusnya siapa yang akan menandatangani rencana kerja itu. Nah, di sini ini diklik,
maka akan muncul format isian seperti ini. Format isian semacam ini, itu yang pertama jabatan ketua. Jabatan pertama adalah ketua, lah namanya siapa? Namanya sebagaimana tadi dalam di dalam kasus kita ketahui namanya adalah Bambang. Jadi ini kita tulis ketua adalah Bambang. Lalu jabatan kedua yaitu sekretaris. Dalam kasus tadi sekretaris ini namanya adalah Rahayu. Maka kita ketik Rahayu. Lalu jabatan ketiga adalah bendara. Namanya dalam kasus tadi adalah Sugeng. Karena itu kita ketik Sugeng. Nah, setelah selesai kita ketik semua, maka isian ini kita simpan. Nah, ini ada kotak simpan, kita klik. Setelah itu kita tutup. Berikutnya, setelah pengurusnya sudah terisi, kita akan mengisi isian rekeningnya. Nah, rekeningnya ini contoh, tapi ini akan kita hapus dulu semua. Ya, kita hapus dulu semua, rekan-rekan. Nah, kita hapus dulu semua. Contoh ini. Setelah semua dihapus, sekarang kita kembali kepada kasus tadi. Nah, di dalam kasus tadi kita sudah sepakat rekeningnya itu terdiri dari yang pertama adalah rekening 3.200. Karena itu kita tulis di sini di lembar ini 3.200. Nama rekeningnya apa? Simpanan wajib anggota. Setelah itu berikutnya adalah rekening 400. Nama rekeningnya apa? Nama rekeningnya penjualan barang. Lalu berikutnya adalah rekening 6110. Namanya rekening apa? Transport anggota. Lalu berikutnya, maaf ini salah ketik, transport anggota. Lalu berikutnya kode rekeningnya adalah 6130, transport anggota. 6120 sekarang, 6120, nama rekeningnya kita tulis sebagaimana contoh kasus tadi, yaitu transport pengurus dan pengawas. Rekening berikutnya yaitu 6160. Nama rekeningnya dalam contoh tadi adalah untuk konsumsi rapat. Kode rekening berikutnya yaitu 6210. Nama rekeningnya sebagaimana contoh di dalam kasus tadi, yaitu pembelian ATK. Rekening yang terakhir adalah rekening 6220, yaitu rekening gaji karyawan. Nah, rekan-rekan sekalian, mohon maaf saya agak batuk. Setelah lembar rekening selesai, maka lembar rekening ini kalau akan ditambah ya
di sini ada fitur tambah, diklik tambah. Kalau ada yang salah mau dihapus seperti tadi, dihapus juga. Tapi kalau nggak ada, ini semuanya disimpan, setelah itu ditutup. Nah, setelah isian rekeningnya selesai, lembar berikutnya yang harus kita isi adalah isian tahun buku. Tahun bukunya, tahun berjalannya, tahun sekarang, tahun 2021 ya sudah, nanti diisi ini. Lalu tahun lalunya tahun 2020, tahun mendatangnya 2022. Setelah ini selesai diisi semua, lalu disimpan. Setelah disimpan, tutup. Nah, berikutnya adalah realisasi anggaran. Nah, realisasi anggaran, rekan-rekan sekalian, ini realisasi anggaran dari setiap rekening. Nah, di dalam contoh ini, misalnya kita akan sampaikan realisasi anggarannya. Yang pertama, simpanan wajib. Ini kita ketik, kita klik, maka akan muncul nomor-nomor rekening yang tadi sudah kita buat. Misalnya kita buat rekening simpanan wajibnya. Realisasinya berapa pada tahun berjalan, jadi pada tahun ini. Ini misalnya realisasinya katakanlah 10 juta. Nah, atau 1 juta, mohon maaf, 1 juta saja. Lalu kode rekening berikutnya adalah penjualan barang. Apakah kode rekening penjualan barang ini kalau kita mau isi kita nggak usah ketik, ini langsung kita klik, maka yang kita isikan tadi dalam isian rekening sudah muncul di sini. Maka akan tulis penjualan barang. Penjualan barangnya realisasinya berapa? Nah, mungkin ya realisasinya 500.000 misalnya pada tahun berjalan. Jadi pada tahun ini realisasinya ketika kita akan membuat rencana kerja untuk tahun mendatang, kita melihat tahun ini realisasinya 500.000. Nah, lalu berikutnya adalah transport anggota. Apakah kemarin sudah ada transport, sudah ada rapat atau belum? Nah, ini akan kita isi apa adanya. Misalnya transportnya tidak ada, jadi kita akan tulis di sini rekening transport anggota kosong karena kita belum mengeluarkan, karena kita belum mengadakan rapat, jadi tidak ada rapat anggota. Jadi realisasinya tahun berjalan kosong. Lalu berikutnya adalah rekening 6120. 6120 itu di sini adalah rekening transport pengurus dan pengawas. Mungkin sudah dikeluarkan karena selama ini juga sudah ada rapat-rapat pengurus dan pengawas. Misalnya sudah dikeluarkan sebesar 500.000. Berikutnya adalah rekening konsumsi rapat. Jadi mungkin sudah ada konsumsi yang dikeluarkan karena walaupun belum ada rapat anggota, tapi mungkin sudah ada rapat-rapat pengurus. Mungkin dikeluarkan di sini 100.000. Nah, yang berikutnya adalah rekening pembelian ATK. Nah, di sini sudah ada pembelian ATK. Berapa yang kita sudah keluarkan pada tahun berjalan ini sebagai gambaran untuk membuat rencana di tahun depan. Misalnya sudah keluar 250.000. Yang terakhir adalah gaji karyawan. Jadi selama ini karyawan berapa yang sudah dikeluarkan? Katakanlah sudah keluar 5 juta. Nah, jadi ini semuanya sudah diisi, rekan-rekan. Setelah semua diisi, realisasi-realisasi yang ada sesuai dengan nomor rekening yang kita buat tadi, maka ini disimpan, setelah itu ditutup. Nah, yang terakhir adalah rekening subbidang kegiatan. Nah, ini dalam contoh ini saya mencoba sedang isi, tapi akan kita sesuaikan dengan dengan kasus, contoh kasus tadi. Jadi ini kita
hapusi semua dulu. Nah ini, jadi cara ngapusnya di kode subbidang, ini kasurnya ada di sini lalu dihapus. Hapus. Nah, hapus. Semua dihapus dulu. Semua dihapus dulu. Semua dihapus. Nah, setelah dihapus, lalu kita membuat kode subbidang sebagaimana yang sudah kita buat di contoh kasus itu. Yang pertama adalah subbidangnya, subbidang pertama, titik pertama. Jadi yang pertama itu kan organisasi. Jadi subbidang dari organisasi yang pertama 1.1 subbidangnya adalah kegiatan rapat. Nanti kita tulis kegiatan rapat. Lalu subbidang yang kedua di bidang organisasi jadi 1.2 ya ini diisi subbidangnya adalah kegiatan administrasi. Ini semua di bidang organisasi, kegiatan administrasi. Mohon maaf, ini salah, administrasi. Lalu subbidang yang ketiga yaitu pelayanan kebutuhan anggota. Ini kegiatannya adalah kegiatan usaha. Kegiatan usaha itu adalah kegiatan nomor 2. Jadi tulis 2.1. Lalu bidang usahanya adalah pelayanan kebutuhan anggota. Atau bukan anggota. Jadi koperasi kan juga melayani selain anggota juga bukan anggota. Apalagi kalau koperasi itu menyelenggarakan usaha pertokoan sebagaimana kasus yang kita sepakati dalam pelatihan ini. Yang terakhir adalah subbidang yang berkaitan dengan keuangan, yaitu yang pertama subbidang keuangan dan permodalan itu 3. 1 itu berkaitan dengan subbidangnya sumber pembiayaan. Lalu 3.2-nya adalah sumber permodalan. Inilah rekan-rekan sekalian. Nah, subbidang-subbidang ini di dalam latihan ini di lapangan ketika nanti rekan-rekan menggunakan itu tentunya akan bisa berkembang atau silahkan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi masing-masing koperasi. Jadi bidang organisasi itu subbidangnya apa saja, bidang usaha subbidangnya apa saja, bidang keuangan permodalan subbidangnya apa saja, itu akan sangat tergantung kepada situasi dan kondisi masing-masing koperasi. Setelah selesai, kita simpan, lalu kita tutup. Nah, setelah rekan-rekan semuanya selesai, yang terakhir kita masuk ke lembar isian rencana kerja. Nah, di rencana kerja ini kita mulai mengisikan kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan tadi. Contohnya tadi dicontoh kegiatan nomor 01. Itu bidangnya yang pertama jelas bidang organisasi. Ini kalau diklik langsung akan muncul bidang organisasi. Kita pilih bidang organisasi, usaha atau permodalan. Nah, kita pilih bidang organisasi. Subbidangnya apa di bidang organisasi? Sebagaimana yang kita lakukan dalam contoh tadi, yang pertama adalah kegiatan. Nah, ini salah ini, hanya kegiatan saja. Mungkin kesalahan ini terjadi ketika kita mengisi tadi. Nah, bagaimana cara membetulkannya? Ini kita tutup dulu. Nah, kita kembali ke subbidang kegiatan. Nah, di sini tadi, ini ada kegiatan belum lengkap, maka ini lengkap, jadi kegiatan rapat. Nah, setelah dibetulkan, maka ditutup kembali. Nah, kita kembali ke isian rencana kerja. Nah, di sini bidang organisasinya sudah, lalu
Subidanya, nah di sini sudah keluar kegiatan rapat. Nah, kegiatan rapat apa? Sebagaimana tadi dicontohkan dalam kasus, yang pertama akan kita lakukan adalah rencana rapat anggota tahunan, tutup buku 2021. Tujuannya apa? Nah, ini salah ngetik, ini kita akan perbaiki ngetiknya. Tujuannya untuk apa? Untuk evaluasi dan pengesahan pertanggungjawaban tahun buku 2021. Ini contohnya, tapi mungkin redaksinya rekan-rekan bisa menyempurnakan sesuai kondisi masing-masing. Jadwalnya kapan? Di dalam kasus tadi contohnya akan dilakukan pada bulan Februari. Nah, jadi Desember tutup buku 2021, Februari 2022 kita lakukan rapat anggota tahunan. Keterangannya apa yang diisi? Nah, ini merupakan program rutin karena memang harus dilakukan. Nah, sekarang setelah kegiatannya lengkap kita isi, sekarang pembiayaannya atau anggaran keuangannya. Yang pertama, untuk kegiatan rapat ini yang dibutuhkan yang pertama adalah jelas konsumsi rapat. Nah, ketika kita rapat, kita butuh konsumsi rapat. Nah, rekeningnya sebagaimana tadi sudah kita isi, konsumsi rapat itu 610. Nah, volume kegiatannya berapa? Kita rencanakan tadi 1 kali saja, setahun ini RAT sekali saja, yang ditulis sekali. Lalu sasarannya, siapa yang akan hadir dalam kegiatan itu? Anggotanya tadi 20. Anggotanya 20, ditambah pengurusnya 5, ditambah pengawasnya 3, jadi 5 tambah 3, 8, 20 ditambah 8, 28, mungkin ada pembina yang diundang, katakanlah 2 menjadi 30, jadi sasarannya menjadi 30 orang yang akan hadir dalam rapat. Nah, konsumsinya berapa satuannya? Kita akan menganggarkan untuk setiap orang. Nah, di sini mungkin direncanakan 1.000. Rencana tahun lalu berapa? Rencana tahun lalu mungkin sama ya, 1.000. Nah, lalu ini termasuk kelompok anggaran yang mana? Di sini ada A, kebutuhan biaya, B, penerimaan pendapatan, C, pertambahan modal. Nah, di sini kita jelas masuk di kebutuhan biaya, karena ini kebutuhan biaya untuk rapat-rapat. Nah, rekening berikutnya, jenis anggaran apa lagi yang harus kita keluarkan untuk kegiatan rapat? Tentunya yaitu kegiatan untuk transport anggota. Kalau tadi konsumsinya, sekarang transport. Kalau tadi konsumsinya, sekarang transportnya. Ini diketik transportnya. Transport anggota kan hanya sekali dikeluarkan, ini nanti dituliskan menjadi kali. Nah, berapa sasaran kegiatannya? Anggotanya misalnya 20. Nah, jadi kita rencanakan ada 20 orang yang akan menerima konsumsi. Menerima transport. Nah, transportnya berapa? Mungkin direncanakan Rp500. Rencana tahun lalu berapa? Kita lihat Rp500. Atau mungkin tahun lalu belum direncanakan ya dikosongi, kosong, 0 gitu. Nah, sekarang anggarannya masuk kelompok mana? Ini kita dibuka kebutuhan biaya, penerimaan pendapatan atau pertambahan modal. Ini jelas kebutuhan biaya. Jadi yang diketik A. Lalu setelah kegiatan rapat konsumsi dan
transportnya disediakan, apalagi yang harus dibutuhkan di dalam kegiatan rapat ini? Tentunya adalah transport pengurus dan pengawas. Kalau tadi anggota ada transport, tentunya pengurus dan pengawas juga ada transportnya. Berapa kali dikeluarkan? Kan hanya 1 kali. Itu kali. Lalu pengawas dan pengurusnya berapa? 8 orang kan tadi, jadi ini ditulis 8 orang. Nah, satuan biayanya berapa? Apakah lebih besar dari anggota atau sama? Ya mungkin kita buat sama dulu. Nah, tapi tergantung kepada koperasi masing-masing. Misalnya kalau anggotanya 500, pengurusnya 750 gitu. Atau sebetulnya justru anggotanya sebagai pemilik yang 1000, yang pengurusnya selaku pemegang kuasanya 750 atau sama, itu tergantung masing-masing koperasi. Nah, tahun lalu mungkin juga tetap sama 500. Yang berikutnya setelah transport, konsumsi rapat, nah mungkin sudah selesai. Ini yang dibutuhkan. Tapi mungkin ada lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain, misalnya untuk pembina dan lain-lain. Nah, ini silahkan diisi atau direncanakan sesuai kondisi masing-masing. Dalam contoh ini, kegiatan rapat ini hanya mengeluarkan untuk konsumsi dan untuk transport. Ini selesai. Nah, kalau sudah ini selesai, ini ada fitur-fitur di sini, disimpan, dihapus, ditambah, dicari, atau tutup. Jadi kalau misalnya ini ada yang salah tadi, perlu dihapus. Tapi kalau sudah cukup semuanya, maka ini disimpan dan ditutup. Atau ketika kegiatannya masih ada, ini lanjut lagi kegiatan berikutnya. Nah, di sini ada tanda untuk tambah, ini tinggal diklik. Nah, kan tambah lagi. Sekarang kegiatan nomor 02. Nah, saya tulis saja sesuai dengan tadi kasus contohnya supaya cepat ya. Jadi saya langsung tulis ini. Rapat anggota rencana kerja. Nah, untuk tahun buku 2023. Tujuannya tersedianya program kerja program tahun 2023. Jadwalnya sebagaimana contoh tadi di bulan Oktober. Keterangannya program rutin. Maaf, program rutin. Nah, biayanya sekarang apa yang perlu dikeluarkan ketika ini? Mungkin sama dengan rencana rapat anggota tahunan tadi. Kalau ini rapat anggota rencana kerja, yang tadi rapat anggota tahunan. Kita buat sama saja. Yang pertama adalah transport anggota 1 kali. Sasaran kegiatannya seperti tadi, anggota itu ada 20 orang, lalu satuan biayanya mungkin sama dengan tadi, 1000. Mohon maaf, 10.000. Nah, lalu setelah 6110, lalu sekarang transfer pengurusnya, tadi ada volumenya 1 kali, pengurus, maaf, 1 kali, pengurusnya ada dan pengawasnya 5 dan 3 ada 8, ada 8 orang. Lalu sama transportnya 10.000.
Tahun lalu rencananya juga sama, ya tidak ada kenaikan. Ya. Nah, setelah transport, lalu konsumsi rapatnya, ya, konsumsi rapatnya dikeluarkan 1 kali, ya. Nah, rapatnya juga hanya sekali, konsumsi untuk 20 dan 8 orang ditambah pembina 2 mungkin jadi 30, ya. Untuk 30 orang rencananya tadi 500-an. Nah, tahun 500. Ini hanya contoh saja rekan-rekan. Nah, setelah ini selesai, maka langsung di format itu akan kelihatan jumlahnya berapa, ini nomor berapa. Nah, setelah itu selesai, langsung dilanjut nomor 06, 03. Nah, di kasus tadi, ini di bidang organisasi, kegiatannya rapat, subbidangnya kegiatan rapat, kegiatannya rapat pengurus dan pengawas, tujuannya evaluasi permasalahan yang ada di koperasi, ya, misalnya ini, lalu jadwalnya Januari sampai Desember, jadi setiap bulan ada rapat, keterangannya ini program rutin. Nah, sekarang yang dibutuhkan apa? Rapat pengurus. Ya, mungkin di contoh ini yang pertama adalah transport pengurus pengawas, karena ini selama Januari, Desember 12 kali, jadi kegiatannya 12 kali. Sasaran kegiatannya untuk 8 orang, karena yang rapat 8 orang. Terus kodenya, ya ini orang, ya. Lalu satuan biayanya mungkin untuk ini, untuk transport mungkin 5.000. Nah, monggo, ini hanya contoh saja. Tahun kemarin juga tetap 1.000. Nah, ini harus ditulis karena ini merupakan pembiayaan, maka kelompok anggarannya adalah anggaran kebutuhan biaya. Lalu setelah transport, mungkin konsumsi rapat. Nah, konsumsi rapatnya juga 12 kali, karena 12 kali rapat, sasarannya untuk 8 orang, ya, satuannya 500, jadi setiap orang itu satuan biayanya untuk konsumsi 500, tahun kemarin juga 500. Setelah ini selesai, jadi kegiatan rapat pengurus yang dibutuhkan anggarannya hanya untuk konsumsi dan transport. Menurut contoh tadi, tapi mungkin di koperasi rekan-rekan ditambah lagi rekening untuk materi rapat, ditambah lagi rekening untuk menyiapkan sarana rapat, misalnya, lah itu monggo, nanti dibuatkan rekeningnya. Setiap koperasi akan buat rekening sesuai kebutuhan masing-masing. Setelah itu selesai, ini ditutup. Nah, kita kembali lagi, 01 sudah, 02 sudah, 03, sekarang 04. Ini diklik lagi di sini ada 04. 04 bidangnya sekarang adalah kegiatan organisasi juga. Tapi subbidangnya ini ada kegiatan rapat, kegiatan administrasi. Masuk di kegiatan administrasi, kegiatannya adalah pemberian gaji karyawan. Subbidang kegiatan di sini dalam contoh ini kegiatan administrasi, tetapi kalau misalnya rekan-rekan ini dirinci lagi kegiatannya untuk gaji karyawan sendiri, subbidang kegiatan untuk ATK sendiri, monggo, itu kan tergantung masing-masing koperasi. Dalam contoh ini masuk kegiatan administrasi, masuk subbidang kegiatan
Subbidang kegiatan administrasi, kegiatannya pemberian gaji karyawan. Tujuannya tadi pemberian kesejahteraan karyawan. Lalu jadwalnya kapan? Jadwalnya ya Januari sampai Desember, jadi selama 12 bulan. Keterangannya program rutin. Nah, sekarang apa yang harus dikeluarkan rekeningnya? Di sini rekeningnya adalah rekening gaji karyawan. Dikeluarkan selama 12 kali. Sasaran kegiatannya untuk karyawan. Nah, karyawannya berapa? Misalnya karyawannya 1, 2. Kita tulis misalnya karyawannya 1 aja karena koperasinya kecil. Jadi 1 orang. Gajinya, satuan biayanya setiap bulan berapa? Katakanlah gajinya setiap bulan 5.000. Nah, tahun lalu juga mungkin 5.000. Nah, kalau ini sudah selesai, kita tutup. Nah, kita kembali lagi. Yang terakhir di 04 gaji karyawan kita tambah lagi karena masih ada kegiatan tidak kita tutup tapi kita tambah lagi kegiatan berikutnya adalah kegiatan 05. 05 itu kegiatannya tetap di bidang organisasi. Subbidangnya adalah kegiatan administrasi. Kegiatannya pembelian ATK. Tujuannya penyediaan sarana prasarana, maaf ini salah ngetik, prasarana kantor. Jadwalnya kapan? Nah itu pembeliannya setiap bulan, berarti antara Januari sampai Desember. Jadi setiap bulan kita membeli ATK, keterangannya program rutin. Rekeningnya apa yang harus dikeluarkan? Nah, kita lihat rekeningnya adalah pembelian ATK. Volumenya berapa kali? 12 kali. Karena setiap bulan kita harus membeli. Tapi kalau rekan-rekan ada merencanakan 2 bulan sekali, ya 6 kali. Monggo itu tergantung. Lalu sasaran kegiatannya, setiap kali beli itu mungkin kita beli 1 paket. 1 paket itu isinya mungkin juga tinta, alat tulis, kertas, dan lain-lain. Nah, kodenya kalau 1 paket kita tulis 1 paket. Satuan biayanya berapa? Nah, itu tergantung direncanakan berapa. Misalnya 1 paket sekali beli itu misalnya 10.000 atau 1.000 lah katakan. Nah, 10.000. Tahun lalu berapa? 10.000. Nah, sudah selesai. Nah, ini bidang organisasi setelah selesai. Setelah selesai masih ada kegiatan lagi. Nah, kita isi lagi kegiatan 06. Nah, bidangnya ini karena ini adalah menghimpun pendapatan toko. Ini bidangnya tidak lagi organisasi, tapi bidang usaha. Subbidangnya adalah sumber pembiayaan, termasuk sumber pembiayaan karena bidang usaha pertokoan itu pendapatannya merupakan sumber pembiayaan bagi koperasi karena itu disebutkan di sini jadi sumber pembiayaan. Kegiatannya apa? Kegiatannya ini penghimpunan pendapatan toko per bulan. Nah, redaksi ini kan contoh rekan-rekan sekalian, monggo itu bisa diperbaiki, disesuaikan dengan kondisi masing-masing koperasi. Tujuannya untuk apa? Menghimpun pendapatan toko untuk tersedianya. Karena ini dipakai untuk apa? Untuk pembiayaan. Karena kalau kita nggak punya pendapatan, dari mana biayanya? Untuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan tadi. Nah, tersedianya sumber pembiayaan. Jadwalnya kapan? Januari sampai Desember. Nah,
keterangannya ini program rutin. Kalau misalnya ini program baru karena tahun kemarin belum ada toko, ya monggo ditulis program baru. Ini saya tulis program rutin. Nah, kode rekeningnya apa? Nah, ini yang tadi sudah kita susun. Kode rekeningnya di sini ada penjualan barang. Ada 4 pendapatan penjualan barang. Nah, berapa volumenya? 12 kali. Karena setiap bulan kita menghitung kan setiap kali. Nah, sasaran kegiatannya itu mohon maaf kami batuk. Berapa kali sasaran kegiatannya? Kegiatannya itu, pendapatan itu. Nah, kegiatannya mungkin kita buat satuannya satu paket. Jadi satu paket pendapatan maksudnya. Nah, setiap kali paket berapa pendapatan per bulan? Katakanlah pendapatannya setiap bulan 50.000. Tahun kemarin juga direncanakan 50.000. Nah, mohon maaf, ini salah diketik. Nah, pengisian ini, angka-angka ini kita tinggal ngetik, sudah kan terakses sendiri oleh aplikasi. Nah, setelah selesai 06, masih ada satu lagi kegiatan, kita tambah lagi di sini 07. 07 yaitu tentang apa tadi, penertiban simpanan wajib di dalam contoh. Nah, simpanan wajib itu berarti kegiatannya di bidang permodalan. Subbidangnya sini masuk di bidang permodalan. Lalu subbidangnya apa? Subbidangnya adalah sumber permodalan. Kegiatannya apa? Tadi sudah ditulis sebagai sebuah contoh, yaitu penertiban simpanan wajib. Apa selama ini anggota tidak tertib? Nah, monggo, ini kan hanya sebuah contoh. Misalnya kalau sudah tertib, peningkatan simpanan wajib, jadi simpanan wajibnya tidak lagi seperti tahun kemarin, tapi dinaikkan, itu tergantung, monggo. Nah, di sini contohnya tadi adalah penertiban simpanan wajib. Tujuannya apa? Untuk memperkuat atau meningkatkan permodalan koperasi. Jadi koperasi itu sebagai sebuah badan usaha bersama, tentunya tidak hanya usahanya berkembang, tapi modalnya juga harus berkembang, harus seiring. Bagaimana ketika modalnya nggak berkembang, kita bisa meningkatkan atau mengembangkan usaha kita. Jadi ini tujuannya untuk memperkuat permodalan koperasi. Nah, jadwalnya kapan? Nah, Januari sampai Desember. Nah, keterangannya ini merupakan program rutin. Nah, rekeningnya apa? Rekeningnya ini kita lihat adalah rekening simpanan wajib anggota. Ini ada simpanan wajib anggota. Tadi kan sudah disusun, ada rekening simpanan wajib anggota. Tapi selain simpanan wajib anggota, mungkin ada simpanan sukarela dan lain-lain, monggo, tergantung. Ketika simpanannya banyak, rekeningnya kita buat banyak lah. Di lembar isian tadi, di lembar isian rekening akan ditambah lagi tambahan rekening-rekening sesuai kondisi masing-masing koperasi. Volume kegiatannya berapa? 12 kali, karena Januari sampai Februari. Sasaran kegiatannya yang harus simpanan wajib itu berapa? Tentunya dari anggota. Nah, anggota ada 20, kita rencanakan 20. 20 anggota itu bayar simpanan wajib semua. Toh untuk kepentingan bersama. Nah, satuan biayanya berapa? Mungkin direncanakan setiap anggota simpanan wajibnya katakanlah 100.000. Nah, tahun kemarin berapa? Tahun kemarin mungkin sama 100.000, atau tahun kemarin masih katakanlah 75.000. Berarti tahun ini dinaikkan simpanan wajibnya supaya permodalan koperasi semakin berkembang. Nah, 7 kegiatan sudah selesai semua.
kita bisa cek apakah itu betul kegiatannya. Nah, sekarang yang pertama tadi, ini sudah selesai, anggarannya kelompok apa? Kalau simpanan wajib, di sini kita klik, maka akan keluar kebutuhan biaya, penerimaan pendapatan, atau pertambahan modal. Nah, tentunya pertambahan modal, nanti ini diketik yang C. Nah, kita cek dulu untuk isian-isian yang berikutnya, misalnya yang 06 tadi. Nah, ini ternyata 06 ini belum ada kelompok anggarannya, belum diisi, makanya ini diisi kelompok anggarannya. Nah, karena ini sumber pembiayaan, masuk di mana? Masuk penerimaan pendapatan. Nah, itulah rekan-rekan sekalian, ini sudah sudah lengkap, tapi coba kita cek lagi dulu. Nah, ini ada lagi kegiatan administrasi, pembelian ATK, kelompok anggarannya belum diisi. Kelompok anggarannya diisi dulu, tidak boleh ada yang kosong. Karena ini pembelian ATK termasuk kebutuhan biaya. Kita cek lagi satu. Ini juga kode rekening, pemberian kesejahteraan, ini juga kelompok biaya. Karena biaya untuk gaji karyawan. Terus lagi, nah ini ada lagi rapat anggota tadi. Ini mengeluarkan untuk transport, untuk konsumsi, dan untuk konsumsi, untuk transport anggota, transport pengurus, ini semuanya jelas kelompok biaya. Karena itu ditulis di sini, ini kebutuhan biaya. Nah, beginilah rekan-rekan sekalian, jadi ini semuanya sudah selesai. Kalau semuanya sudah selesai, nah ini ada lagi yang belum terisi. Ini juga kelompok biaya. Nah, rekan-rekan sekalian, kami ingin sampaikan bahwa untuk mengisi ini harus teliti. Jadi setiap kolom ini harus diisi, jangan ada kolom yang kosong. Kalaupun angkanya tidak ada, itu juga tidak boleh kosong, tapi harus diisi dengan angka 0 atau angka kosong. Nah, setelah ini semua selesai, rekan-rekan, ini bisa ditutup. Nah, setelah ditutup, lembar isian rencana kerja sudah ditutup. Nah, tadi pengurus, rekening, tahun buku, semuanya kan sudah diisi. Nah, selain lembar isian rencana kerja, untuk isian pengurus, isian rekening, isian identitas koperasi, nama koperasinya apa, selama itu tidak berubah, tahun depan tidak usah dirubah. Jadi tahun depan tetap isian awal itu. Tetapi kalau lembar isian rencana kerja memang setiap tahun berubah sesuai dengan rencana kegiatan yang kita rencanakan bersama. Setelah ini selesai semua, kita kembali ke menu utama. Di sini ada fitur yang terakhir ini, menu utama. Ini bisa diklik ke menu utama. Nah, setelah menu utama, kembali ke aplikasi rencana kerja koperasi. Sekarang kita akan melihat naskah rencana kerjanya jadinya seperti apa. Nah, ini kita klik rencana kerjanya. Maka yang pertama kita akan lihat rencana kerjanya. Seperti apa bentuknya. Nah, ini sudah muncul. Tinggal ditandatangani, di print out, lalu ditandatangani untuk apa. Nah, ini untuk rencana kerja. Rencana kerja sudah, rencana kegiatan atau rencana kerjanya sudah, rencana kegiatannya KPRI bagian Jombang. Nah, kita lihat tadi kan KPRI apa? Kita lihat dulu ini kok masih bagian Jombang. Kita lihat kalau ini kita sanksi namanya, kita tutup dulu. Ya. Kita kembali ke menu utama. Lalu kita isian rencana kerja. Data identitas koperasinya ditulis apa tadi? Nah, di sini tulisannya koperasi bagian Jombang. Tetapi dalam kasus tadi kan kita ingin menulis koperasi Sukamaju karena itu tulis koperasi Sukamaju. Nah, ini kita tutup. Setelah itu selesai, kita simpan dan kita tutup. Nah, nama ini selama koperasi itu tidak berubah nama, ya selamanya tidak lagi perlu mengisi identitas koperasi. Setelah tadi dibetulkan, lalu kita kembali ke menu utama, lalu kita kembali ke rencana kerja. Kita lihat rencana kerjanya. Nah, ini sudah tertulis rencana kegiatan koperasi Sukamaju. Tahunnya 22,
bentuk kegiatannya, bidang organisasi, ini semuanya sudah ada. Nah, sudah muncul. Nomor kegiatan nomor 9, nomor 7, nomor 6, nomor 5, nomor 4, nomor 3, ini semua sudah terisi. Nah, ini ditutup. Setelah itu kita ingin lihat rencana anggarannya, apakah muncul. Nah, ini sudah nomor kegiatan 01. Nah, tadi kita tahu tahun 01 untuk rapat anggota tahunan. Nah, ini rencana biayanya sekarang sudah muncul. Nah, sudah itu ditutup. Lalu rekapitulasi anggarannya. Nah, tadi sudah kita isi, rekening 61 gaji karyawan, rencananya 22, jumlahnya semua tadi ada 60.000. Realisasi tahun 2001 baru 5.000. Realisasi tahun 2002 5 juta. Ini rencana, mohon maaf, rencana tahun 2021 dari tahun lalu rencananya 5.000, tapi realisasinya sudah 5 juta. Ini berarti kan meledak ya, meledak. Nah, tentunya kalau realisasinya sekian, rencana kerjanya harus dirubah dulu. Masa ini realisasinya tahun 2021 5 juta, sekarang kita tetap merencanakan hanya 60.000. Ini kita rubah aja menjadi katakanlah 10 juta. Supaya realisasinya 5 juta kok hanya 60.000, kan mestinya harus ditambah. Tapi ini contoh rekan-rekan sekalian. Nah, kalau ini misalnya mau dirubah lagi, kalau gitu dari realisasi dan komparasi ini ada sesuatu yang perlu dibenahi, ini ditutup dulu. Setelah itu kita kembali ke menu utama, lalu kita ke rencana isian kerja. Di sini diperbaiki. Mana yang perlu diperbaiki tadi? Maksud hanya 50.000, sedangkan prakteknya sudah 50 juta tadi ya. Mohon maaf, 5 juta kok masih 60.000 rencananya, lainnya harus diperbaiki. Perbaikinya di sini. Nah, cara merbaikinya ya seperti tadi, kita akan lihat di menu utama, di rencana kerjanya, di rekapitulasinya. Nah, kegiatan 60. Nah, wajar. Itulah rekan-rekan sekalian, ini realisasi dan komparasi rencana kerja. Jadi realisasinya di tahun 2021 tertulis di sini, komparasinya antara tahun 2022 dan 2021 juga muncul di sini. Kita akan evaluasi. Selain itu ada pendapatan juga. Setelah yang kita tulis tadi akan muncul pendapatannya 600.000, biayanya 615, berarti sisa hasil usahanya minus untuk tahun 2022. Untuk tahun 2021 pendapatannya 50, biayanya 50, impas. Jadi tidak ada SAU. Nah, apakah ini betul, apakah ini wajar dan lain-lain, itu tergantung rekan-rekan di masing-masing koperasi. Nah, bagaimana merencanakan anggaran yang sungguh-sungguh ideal, sungguh-sungguh faktual, sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing koperasi. Inilah rekan-rekan sekalian, ini contohnya yang sudah jadi, ini ditutup, lalu kita akan lihat rencana anggaran yang digabung. Kalau ini gabungan, jadi kegiatan ini kegiatan 01, bidang organisasi kegiatannya ini, lalu kebutuhan biayanya ini. Nah, inilah rekan, ini kebutuhannya. Ini dijadikan satu. Kalau tadi itu ada sendiri-sendiri rencana kerja, rencana. Nah, ini tergantung rekan-rekan mau menggunakannya. Apakah ini tidak usah dicetak rencana kerja, tapi langsung dicetak yang gabungan, di mana bisa terbaca rencana kegiatannya dan rencana pembiayaannya. Nah, sampai di sini rekan-rekan sudah selesai. Kita kembali ke menu utama. Setelah itu kita tutup aplikasi ini. Nah, demikianlah rekan-rekan sekalian sedikit paparan saya tentang
bagaimana mengoperasionalkan aplikasi sederhana yang dibuat oleh teman-teman dari rumah koperasi kita. Saya percaya bahwa apa yang saya paparkan ini pasti di sana-sini mungkin ada kekurangan. Dan saya sadar itu, bahwa pasti ada kekurangan yang mungkin membuat rekan-rekan tidak jelas atau kurang jelas, atau mungkin justru ada paparan aplikasi yang lebih dari ini. Monggo, ini dipersilahkan rekan-rekan. Tetapi ketika rekan-rekan mau menggunakan aplikasi ini, rekan-rekan bisa menghubungi teman-teman atau pengelola rumah koperasi kita. Karena aplikasi ini disampaikan sekali lagi secara gratis. Lah bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya, rekan-rekan sekalian silakan mengirim ke nomor WA pengelola koperasi, yang nomor WA-nya nanti bisa dilihat di deskripsi dari YouTube ini. Jadi nanti di sana akan ditulis oleh rekan-rekan setelah rekan-rekan mengikuti tayangan yang kedua ini, maka di akhir tayangan akan muncul di deskripsi atau di running text mungkin yang akan dibuat oleh rekan-rekan pengelola koperasi, nomor WA yang bisa dihubungi. Nah, apa yang harus disampaikan di nomor WA itu? Rekan-rekan cukup mengirimkan email, alamat email aja, karena kita ini kan jauh, apalagi di musim pandemi ini kita memang mengurangi kerumunan, mengurangi tatap muka, kita harus jaga jarak dan lain-lain. Tetapi dengan perkembangan teknologi tentunya pengiriman aplikasi itu bisa diatasi. Nanti akan dikirim oleh rekan-rekan pengelola YouTube channel Rumah Koperasi kita lewat email masing-masing, yang emailnya sudah dikirim rekan-rekan ke nomor WA pengelola atau penyusun program ini di channel Rumah Koperasi kita. Baiklah rekan-rekan sekalian, ini yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, apabila rekan-rekan berkenan dan ingin menggunakan ini, silakan menghubungi pengelola rumah koperasi kita, karena aplikasi ini disampaikan kepada seluruh gerakan koperasi, pada rekan-rekan pecinta dan penggiat yang mengendaki secara gratis. Baiklah rekan-rekan, saya akhiri paparan saya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Kalau agak galah, jangan dipakai untuk mengambil buah mana lagi. Kalau ada kata salah, jangan dimasukkan di dalam hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.